rahimahullahu ta'ala. Babu al-aniyah. Bab terkait dengan pembahasan al-aniyah, bejana tempat air. Kenapa belum bahas bejana padahal dalam kitab Thaharah? Ahli fikih menyebutkan bejana setelah pembahasan air karena bejana itu adalah tempat yang dipakai untuk menyimpan air. Itu sisi kesesuaiannya. Maka perlu kita tahu air ini disimpan di mana kalau kita mau pakai berwudu. Iya. Kalau kita pakai berwudu. Kemudian para ulama juga menyinggung terkait dengan pembahasan al-aniyah. Bejana ini sebagaimana juga mereka menyinggung tatkala menyebutkan hal-hal yang bisa kita manfaatkan di permukaan bumi ini. Mereka jelaskan bahwa segala yang ada di permukaan bumi ini adalah mubah, halal untuk kita pakai, termasuk al-aniyah, bejana tempat air, asalnya mubah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dia Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Lakum itu sisi pendalilannya. Lakum ay mubahah lakum. Mubah, boleh bagi kalian, halal untuk kalian pakai. Jadi asalnya seperti itu. Tidak ada bejana dari tempat air yang haram, tidak boleh dipakai kecuali yang ada nasnya. Kalau tidak ada nasnya, kita katakan apa? Halal, suci. Kalau ada nasnya, maka tidak suci. Makanya beliau di sini Ibnu Qudamah rahimahullah taala hanya akan membahas yang ada nas larangannya. Selain itu berarti nanti apa? Halal. Kata beliau rahimahullah taala, "Wala yajuzu isti'malu aniyatid dhahabi wal fiddati." Tidak boleh menggunakan bejana dari emas dan perak. Menggunakan dalam artian tempat air ya, bukan dipakai. Kalau dipakai ada rinciannya nanti dalam kitabul libas. Emas haram untuk laki-laki, halal untuk wanita. Perak halal untuk laki-laki. Bukan dipakai di sini, dipakai untuk libas, pakaian. Bukan, digunakan. Paham ini? Digunakan. Kalau libas insya Allah akan datang di akhir buku pembahasan tentang apa? Al-libas, pakaian. Di penggunaan di sini maksudnya digunakan selain dipakaikan untuk zina dan selainnya, bukan? Iya. Walaupun terkait dengan ini, ya, dipakai ini tidak boleh. Itu apakah larangan khusus makan dan minum atau di tempat lain juga? Itu dibicarakan oleh para ulama. Yang jelas kalau dipakai makan atau minum, demikian pula dipakai untuk tempat air, semakna dengan makan dan minum, itu diharamkan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimallahu taala, Nabi bersabda, "Alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum di bejana yang terbuat dari perak, tidak lain mereka memasukkan dalam perutnya neraka jahanam. Neraka jahanam. Ini sangat jelas disebutkan di situ. Tapi itu tadi yang saya katakan, apakah diharamkan makan dan minum khusus atau secara mutlak dilarang walaupun yang lain? Maka dalam mazhab Hanabilah secara mutlak, makan dan minum atau apapun itu secara mutlak, ya, emas dan perak tidak boleh dipakai, digunakan, ya, mutlak umum. Mereka katakan karena Nabi sebutkan makan dan minum, ini mibabil ghalib, kebanyakannya dipakai makan dan
minum. Kalau dipakai selain itu juga tidak apa-apa. Karena disebutkan hanya sekedar itu yang banyak terjadi. Selain itu juga kalau terjadi di masa lain, digunakan untuk hal lain, bukan makan dan minum. Misalnya emasnya, ya dia buat timba air untuk cebok. Kaya sekali. Iya. Sama hukumnya, mutlak sama hukumnya. Walaupun dia tidak pakai makan atau tidak pakai minum. Paham kan? Kayak itu tidak pakai makan, tapi dipakai di mana? Di WC-nya. Timba WC-nya emas. Embernya emas. Kayu pemegang gosok sikat WC-nya emas. Masya Allah. Iya. Ini haram atau tidak? Dalam mazhab Hanabilah semuanya haram. Dipakai makan, minum atau yang lainnya. Secara mutlak. Iya, secara mutlak. Kenapa? Karena dalam hadis itu mimbabil ghalib. Sistem kebanyakannya. Iya, sama dengan mirip dengan masalah riba. Riba kan disebutkan bur bil bur, zahab bil zahab, fiddah bil fiddah. Itu kan yang banyak terjadi riba. Atau yang kalau ada juga terjadi riba di tempat lain, maksudnya sama ilah dan sebabnya, riba juga. Riba juga. Paham kan? Iya, riba juga. Yang penting sama ilah dan sama sebabnya. Walaupun tidak disebutkan. Misalnya terkait dengan makanan, iya, sagu. Ada orang makan sagu. Kan tidak ada disebutkan dalam hadis. Sebut dalam hadis kan gandum. Iya, gandum. Sekarang sagu. Boleh nggak ditukar sagu dengan sagu? Lebih. Atau tidak takobut? Tidak boleh. Kan ini barang riba. Walaupun tidak ada disebutkan dalam hadis, tapi sama ilahnya. Dia makanan yang bisa disimpan. Dia makanan yang bisa disimpan. Kalau makanan tapi tidak bisa disimpan, boleh. Dimakan tapi tidak bisa disimpan. Itu tidak berlaku riba. Kan ilahnya makan dan makanan dan bisa disimpan. Paham gak ini? Yang penting sama sebabnya. Sama ini. Ilahnya kan istimal. Dipakai. Apakah untuk makan ataupun untuk yang lain. Paham gak ini? Dipakai. Ini dalam madhab. Ya. Dikatakan juga di pendapat yang lain enggak. Kalau dipakai untuk selain makan dan minum, itu boleh. Itu boleh. Kenapa? Karena itu disebutkan dalam hadis, makan dan minum. Kalau dipakai untuk yang lain, ya, misalnya gelas-gelas hiasannya itu terbuat dari emas dan perak yang dia simpan di lemari. Bukan untuk minum, tapi untuk apa? Untuk apa ini? Hiasan, tazayun. Dia berhias dengannya, dia perindah rumahnya dengannya. Atapnya, pinggir atapnya terbuat dari emas. Iya, Masya Allah. Iya. Paham ini? Ini boleh. Ini boleh. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam hadis hanya apa? Makan dan minum saja. Tidak dilihat dari ilahnya. Tidak dilihat dari apa? Sebabnya. Kenapa? Karena disebutkan namanya. Manfaatnya yang dipakai. Iya, kan langsung dibilang. Tidak boleh, di dalam hadis yang lain kan jelas sekali. La tasrobu bi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum di bejana, ya, emas dan perak. Kan disebutkan penggunaannya. Artinya kalau ilahnya itu, penggunaannya itu disebutkan, hanya itu saja. Penggunaannya. Karena yang disebutkan pekerjaan langsung. Minum. Makan. Paham? Berarti kalau dikiaskan dengan tadi yang saya sebutkan, dipakai di WC, kan bukan, ini kan bukan makan dan minum. Iya, karena bukan disebutkan, langsung disebutkan memang pekerjaan. Beda kalau riba, tidak boleh dikiaskan. Kalau riba kan asnaf disebut, bilangan, barang, bukan pekerjaannya. Bukan apa? Bukan pekerjaannya. Karena hukum syar'i itu ada dua bentuknya. Ada penyebutan perbuatan, ada penyebutan apa? Barang. Kalau disebutkan barangnya, boleh dikiaskan dengan barangnya. Tapi kalau perbuatannya, tidak bisa. Paham gak ini? Tidak bisa. Jadi kita lihat
apa namanya? Penggunaan syariat. Penggunaan apa? Syariat. Seperti begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau riba kan barang disebutkan. Kalau ada barang seperti itu sebabnya, ilahnya bisa dikiaskan. Ya. Kalau perbuatannya tidak boleh dikiaskan. Misalnya ada ayat. Iya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Anggap ayat. Kita contohkan. Diharamkan atas kalian apa? Ibu-ibu kalian. Ini yang diharamkan zatnya atau perbuatannya. Paham penggunaannya nih? Iya. Zat ibu tidak haram bagi kita. Iya kan? Paham gak ini? Iya. Tidak haram. Kan begitu? Zatnya. Tapi yang diharamkan apa? Hah? Perbuatannya. Sama dengan hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian apa? Bangkai. Apa yang haramnya? Kan memakannya. Bagaimana kalau kita ambil kulitnya disamak, nggak dimakan, tapi mubar pakai untuk selendang, selimut. Nah, pakai imamah. Imamahnya apa? Kulit sapi misalnya. Anggap mubar. Kan begitu? Iya kan? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena tadi itu disebut perbuatan makan. Kita memakan nggak boleh. Kan begitu? Tadi dipakai yang lain. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Makanya kata Nabi ketika datang, dia belum melihat ada orang menyeret bangkai kambing, masih ada kulitnya. Apa kata Nabi? Hal ahattum ihabuha fantafa'tum biha. Tidakkah kalian ambil kulitnya sehingga kalian apa? Mengambil manfaat dengannya. Artinya apa? Bangkai haram dimakan. Tapi kalau kita pakai yang lain, boleh. Jelas ini. Ini banyak dalam syariat seperti itu. Nah, sama dengan ini. Ini kan diharamkan apa? Perbuatan atau barangnya? Hah? Perbuatan. Makan, minum, pakai piring. Mas, tidak boleh. Paham gak ini? Iya kan? Artinya barangnya tidak ada masalah. Barangnya tidak ada masalah. Makanya barangnya halal bagi wanita. Paham gak ini? Kenapa? Karena perbuatannya yang haram. Jelas ini? Makanya ini pendapat yang boleh dipakai pada selain makan dan minum dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Sebelumnya dipilih oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Demikian pula dipilih oleh Imam As-Sun'ani, semuanya ulama Yaman, dalam kitab beliau apa? Subulus Salam, syarahnya Bulughul Maram. Iya, jelas ini. Dan ini yang benarnya. Karena tidak bisa kita katakan lihat riba bisa dikiaskan yang lain. Kan beda. Itu kan memang barang. Ini perbuatan. Bedakan itu. Jelas ya? Jelas ya? Ini pendapat yang benarnya insya Allah. Pendapat yang benarnya. Dan mereka sebutkan sebenarnya dalilnya. Pertama, karena Nabi khususkan makan penyebutannya. Nabi khususkan penyebutan apa? Makan. Perbuatannya. Ya, perbuatannya. Ya, seandainya diharamkan selainnya, pasti Nabi juga akan sebutkan. Pasti akan Nabi sebutkan. Ditambah lagi, ya, datang dalam Sahih Bukhari, bahasanya Ummu Salamah, beliau punya wadah terbuat dari emas, beliau terbuat dari perak, beliau biasa simpan rambut Nabi di situ. Kan begitu? Punya wadah yang terbuat dari emas, beliau tidak pakai makan, tapi beliau pakai apa? Simpan rambut Nabi SAW di situ. Paham gak ini? Ini dilakukan oleh istri Nabi. Tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Maka dia adalah apa? Hujjah. Karena perbuatan sahabat itu bisa jadi hujjah kalau tidak menyelisihi nas dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Itu kaidah. Paham ini? Ini hujjah apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Walaupun kalau kita mau berhati-hati, kita tidak pakai secara mutlak untuk dimakan, untuk makan atau minum atau hiasan yang lain. Paham kan? Walaupun itu lebih hati-hati untuk keluar dari silang pendapat. Paham kan? Untuk keluar dari silang pendapat. Kemudian kata beliau, fi
taharatin wala fi ghairiha. Ini lanjutannya tadi. Iya, lanjutannya tadi. La juzu isti'malu aniyatid dhahab wal fiddah fi taharatin wala ghairiha. Apakah dalam taharah ataupun dalam pada selainnya. Liqauli Rasulillah, ini hadis yang kedua. Liqauli Nabi sallallahu, tadi hadis pertama. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ini hadis kedua yang dipakai berdalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian minum di bejana tempat air dari emas dan perak, dan jangan kalian makan di piring yang terbuat dari keduanya. Sesungguhnya itu untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Ya, tapi sekali lagi tadi pembahasannya sama. Ya, pembahasannya sama. Cuma di sini perlu kita singgung bagaimana kalau orang sudah terlanjur berwudu dari tempat air yang terbuat dari emas. Ini masalah kita. Ini tujuan pembahasan apa? Toharo. Kan tidak boleh dipakai. Dan kita bangun di atas tadi. Ya, tidak boleh dipakai. Bagaimana kalau dia berwudu? Paham gak ini? Sah nggak wudunya atau tidak sah? Maka di sini kembali dalam masalah usul, yaitu larangan itu apakah litahrim mutlak atau dia haram ma'al ithm terus sahih ibadahnya. Paham gak ini? Ini masalah. Masalah. Maka para ulama merinci, kalau kembali kepada zatnya, maka tidak sah. Kalau larangannya kembali kepada apa? Zatnya. Misalnya kita dilarang sholat di atas kuburan, kembali ke zatnya. Tidak sah sholat di atas kuburan. Paham gak ini? Tidak sah. Karena kembali kepada apa? Zatnya. Yang kedua kembali kepada syaratnya. Ini juga tidak sah. Paham ini kan? Kembali kepada apa? Syaratnya. Kita misalnya tidak boleh sholat telanjang. Syarat sholat harus pakai kan tidak boleh sholat tidak ada sesuatu di badan, di atas punggung. Paham gak ini? Dilarang kita sholat telanjang. Siapa yang sholat telanjang? Apa hukum sholatnya? Tidak sah. Karena ini kembali kepada apa? Syarat sholat. Paham ini? Demikian pula kembali kepada syarat sholat. Misalnya ada orang sholat kepada selain kiblat. Apa hukum sholatnya? Tidak sah. Karena larangannya kembali ke syarat. Yang ketiga ini yang dibicarakan. Kalau larangannya kembali kepada amrun kharij, perkara luar di luar daripada ibadah ini. Paham ini? Ini berselisih. Bagi dalam madhab Hanabilah, larangan itu semuanya walaupun kembali kepada perkara luar, itu tetap semuanya tufidu al-fasad. Tidak sah. Tidak sah. Mereka kalau dalam usul fikih contohkan solat di dar al-maksubah. Dia solat di rumah yang dia rampok. Dia rampok ini rumah. Dia masuk, dia usir semua penghuninya. Paham gak ini? Kemudian datang waktu solat, dia solat. Kalau misalnya terjadi perampok solat ini. Iya. Iya. Paham begitu kan? Dia solat. Sah gak solatnya? Bagi orang Hanabilah tidak sah. Bagi orang Hanabilah tidak sah. Padahal larangannya kembali ke mana ini? Kembali ke zat solat? Tidak. Kembali ke syarat solat? Tidak. Kembali ke perkara luar. Yaitu tempatnya yang dia pakai solat. Paham kan? Ini sah atau tidak? Bagi Hanabilah sah. Mayoritas, bagi Hanabilah tidak sah. Tidak sah. Tapi mayoritas ulama yang lain sah. Ma'al ithm. Sah tapi berdosa. Dia mencuri, dosa. Dia solat, sah. Sama ini. Kita masuk di pembahasan kita. Pakai bejana emas, apa hukumnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi dia berwudu pakai air di bejana emas. Sah atau tidak? Sah. Tapi dosa karena dia pakai. Paham pembahasan? Ini pembahasan yang benarnya. Semua perkara seperti itu. Apakah dalam toharo, dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, itu yang dipikirkan. Ini kembali kepada zatnya, syaratnya, atau perkara luar. Paham gak ini? Jelas ini? Itu yang dikaji.
Perselisihan para ulama gara-gara berselisih tentang perkara itu. Paham gak ini? Ini dalam masalah ini yang benarnya, bahwasanya dia sah toharonya, bersamaan dengan itu dia berdosa karena dia melakukan hal yang dilarang. Jelas? Ini istilahnya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa hukmul mudabbab bihima hukmuhuma illa an takuna dabbatu yasiratan minal fiddati. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah taala, hukum yang didob. Apa yang didob? Yang ditempel, ditambal. Di apa namanya itu? Hah? Kalau ada orang, ada istilahnya itu, piring bocor. Hah? Jangan takut. Lapisi. Tambal. Boleh juga. Apa itu namanya? Pokoknya untuk paham ini mudabbab. Ada piring rusak, ditutupi itu lurusannya pakai perak atau emas. Boleh nggak? Kan piringnya bukan, piringnya masih biasa. Paham? Tapi di mudabbab, didobt ya. Iya. Dengannya, maka hukumnya hukum keduanya. Artinya sama. Tetap diharamkan. Tahu hukum dari emas dan perak dipakai piring? Itulah hukumnya ini. Sama. Illa kecuali beliau katakan, kecuali antakuna dobbatu yasiroh min fiddah. Kecuali tempelan itu sedikit saja, itu pun dari perak, bukan dari emas. Itu pun dari perak, bukan dari apa? Emas. Jelas ini? Bukan dari perak, tapi dari emas. Iya. Di sini para ulama rahimahumullah taala berdalil akan bolehnya karena lil hajah. Dibutuhkan. Karena kalau pakai besi yang lain selain itu tidak bisa melengket. Misalnya di piring kaca, tidak sembarang dia melengket. Ya kan? Dia harus timah atau ada peraknya baru bisa apa? Melengket. Kalau pakai besi yang lain tidak bisa. Paham gak ini? Bisa. Kalau dibutuhkan boleh. Kalau itu apa? Dibutuhkan, itu dibolehkan. Kata mereka lil hajah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Anas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Anas bilang, Anas ini pembantu Nabi, beliau tahu rumah Nabi. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasaro. Pernah piring Nabi sallallahu alaihi wasallam qadah panah ya. Kidhun, apa? Kidhun. Oh, boleh juga. Iya. Ustaz Sanusi bilang gelas, itu yang kita dengar. Alhamdulillah. Iya. Gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasaro. Iya? Pecah. Gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Pecah. Iya, banyak artinya bisa gelas, bisa mangkuk. Bisa diartikan. Bahasanya gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Fattakhadha makana sya'bi, maka ya, beliau menjadikan di tempat yang pecah tadi itu silsilatan min fiddah. Ya. Beliau menjadikan tempat yang pecah tadi itu adalah silsilah rantai yang terbuat dari perak. Ini perbuatan Nabi. Ini menunjukkan apa? Boleh kalau ada yang pecah dibutuhkan untuk dilakukan. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dengan dalil itu menunjukkan bolehnya kalau hanya ditambal saja. Ditambal saja. Kalau memang terbuat dari itu yang tidak boleh. Setelah itu para ulama berbicara. Bagaimana? Kan tadi dilarang minum. Bagaimana? Apa hukumnya kalau kita minum pas di tambalannya? Paham masalahnya ini? Kan dilarang minum pakai emas dan perak. Terbuat darinya. Kalau menambalnya,
Boleh. Sekarang kita mau minum. Pas tempat kita minum itu pas di situ. Yang ada tambalan emas, ada tambalan apa? Peraknya. Boleh nggak? Alhamdulillah. Marah-marah. Iya. Boleh nggak dipakai? Iya. Penulis rahimahullah ta'ala, termasuk Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau punya pendapat bahwa itu makruh kalau kita sentuhkan mulut kita pas tambalannya. Makruh. Bukan tak boleh ini. Bukan litahrim, tapi apa? Makruh. Kenapa tak bilang haram? Kan boleh ditempel. Artinya ada. Boleh sedikit dipakai minum di pas itu. Dia bilang boleh, tapi makruh. Alasannya, kenapa makruh dah haram? Karena ambil tengah-tengah tadi. Boleh dipakai tempel, tapi kalau dipakai kan pas minum, ya jangan hindari tempatnya. Kalau dipakai dah haram, karena dah haram dipakai untuk ditempelkan tadi. Iya, ditempelkan tadi. Sementara mazhab dalam riwayat orang-orang Hanabilah, dia kalau memang dibutuhkan, artinya kita memang butuh minumnya lewat situ. Tidak ada sisi lain. Tidak ada sisi lain yang dipakai untuk minum kecuali apa? Lewat situ, itu namanya dibutuhkan. Maka boleh. Ya, tanpa makruh. Boleh tanpa apa? Makruh. Karena dalilnya lil hajah. Karena dalilnya apa? Memang dibutuhkan. Dalilnya apa? Dibutuhkan. Iya. Karena tempelnya saja karena dibutuhkan boleh, apalagi kalau dipakai minum itu boleh. Jelas ini? Bahkan kalau memang itu dibutuhkan boleh walaupun itu emas. Yang dipakai bernapas, misalnya hidungnya patah, tidak bisa disambung. Kalau pakai besi lain bahaya. Iya. Busuk hidungnya. Kan begitu? Pakai emas baru bagus. Iya. Kalau dibutuhkan boleh. Asal laki-laki tidak boleh. Kan begitu? Tapi kalau lil hajah boleh. Kalau dibutuhkan apa? Boleh. Itu masuk dalam masalah apa? Hajiat. Kan dalam masalah, kalau maqasid syariah kan ada masalah daruriyat, tahsinat, hajah. Kalau masih dalam masalah daruro, jelas bolehnya. Daruro dipakai? Boleh. Hajat dibutuhkan untuk dipakai? Boleh. Nah, walaupun asalnya tidak boleh. Walaupun asalnya apa? Tidak boleh. Contoh emas. Asalnya tidak boleh. Tapi kalau dibutuhkan untuk dipakai oleh laki-laki, boleh. Dipahami? Tapi kalau masalah tahsini, ini baru dilihat. Tahsini itu untuk keindahan. Untuk apa? Keindahan. Dia maksudnya apa? Kalau hanya sekedar berhias saja, tidak dibolehkan. Laki-laki, tidak dibolehkan dia pakai. Tidak dibolehkan. Ini masalah dan itu yang benarnya. Jadi putaran pembicaraannya, makruh atau tidak diminum di pas di tambalannya tadi. Iya. Di dalam madhab ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan juga tidak. Kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, setelah itu beliau berikan hukum umum. Wa yajuzu isti'malu sa'iril aniyah at-tahirati wa ittikhaduha wa isti'malu awani ahlil kitabi. Boleh menggunakan seluruh aniyah yang suci. Maksudnya selain emas dan perak. Hukum umum. Karena asalnya adalah apa tadi? Al-hil, at-tahara, suci. Boleh. Wattikhaduha boleh untuk menjadikannya, mengambilnya, jadikan apa saja. Maka untuk dipakai makan dan apa saja. Boleh. Wasti'malu awani ahlil kitab. Nah, belum tambah masalah selanjutnya. Ya. Boleh menggunakan apa? Awani ahlil kitab. Piring-piring dan tempat airnya ahlil kitab. Yahudi dan Nasoro. Boleh. Walaupun masalah ini pembolehannya itu diperselisihkan oleh para ulama. Ini boleh secara mutlak atau tidak. Sebagian para ulama dan ini pendapat mayoritas boleh digunakan secara mutlak. Ini mazhab dalam Hanabilah dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Karena berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata beliau, kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanusibu min aniyatil musyrikin wa askiyatihim
yastamti'u biha fala ya'ibu dzalika 'alaihi. Kami berperang bersama Rasulullah SAW, maka kami pun mendapatkan ghanimah berupa piring-piring orang musyrikin dan tempat air mereka, maka kami pun pakai. Tidak ada satupun dari hal itu dicela. Artinya tidak ada komentar dari Nabi bahwa itu tidak boleh. Jelas ya? Ini boleh menggunakannya, boleh menggunakannya. Demikian pula ada dalil-dalil yang lain juga. Iya, dalil yang lain. Di antaranya dalam Sahih Bukhari Muslim dari Imran bin Husain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu di muzadati imro'ati musyrikah, tempat airnya seorang perempuan musyrikah kafir. Paham kan? Boleh. Boleh. Ada riwayat yang lain. Ya, ada riwayat yang lain dalam madhab Hanabilah. Hal itu makruh, bukan haram. Hal itu apa? Makruh dipakai piring dan tempatnya ahli kitab. Ya, mereka berdalil yang hadits Ta'labah Al-Khushani. Ya, beliau berkata, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Wahai Rasulullah, kami berada di negeri orang ahli kitab. Apa na'kulu fi aniyatihim? Apakah kami boleh makan di bejana mereka? Apa kata Nabi? In wajadtum ghairu aniyatihim fala ta'kulu fiha. Kalau kalian dapat selain bejana tempat makan mereka, maka jangan. Kalau dapat yang lain, jangan makan di punya mereka. Ya, fa illam tajidu faksiluha wa kulu fiha. Kalau kalian tidak dapatkan kecuali punya mereka itu, maka cuci dulu baru makan. Cuci dulu baru apa? Makan menggunakannya. Dengan hadis ini berarti kalau ada yang lain, tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Dipahami ini? Iya. Demikian pula ada riwayat juga yang lain yang mengatakan bahwa dirinci. Kalau Nasoro makruh, kalau Yahudi tidak. Kenapa Nasoro? Karena Nasoro mereka lebih jorok. Banyak menggunakan apa? Najis. Banyak pakai najis. Yang benarnya semuanya itu adalah tidak makruh. Ya, yang benarnya apa? Tidak makruh. Kenapa bisa tidak makruh? Karena dalam hadis tadi yang di atas, kunna nagzu. Itu pertama, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi SAW berwudu dari tempat airnya orang perempuan musyrikah. Perempuan musyrikah. Dari hadis itu dan banyak lagi hadis yang lain seperti hadis Anas dalam Musnad Ahmad, bahwasanya orang Yahudi memanggil Nabi SAW untuk memakan khubuz, roti dari gandum. Ya, kemudian Nabi menjawabnya. Nabi apa? Menjawabnya. Tidak ada dibilang makruh. Dan Nabi tidak pernah melakukan yang makruh. Nabi tidak pernah melakukan apa? Yang makruh. Adapun hadis tadi yang mereka pakai, itu bisa saja di awal-awal Islam. Jelas ini? Bisa saja di awal-awal apa? Islam. Jelas ini? Iya, jelas ini. Iya, walaupun mereka katakan makruh tadi, itu dia kompromikan. Antara Nabi makan dan Nabi apa? Nabi makan terus Nabi larang. Ya, tidak bisa seperti itu. Kalau kita kompromikan jadinya makruh, tidak cocok untuk Nabi. Karena Nabi tidak pernah melakukan yang makruh. Apa yang dilakukan oleh Nabi, itu menunjukkan bolehnya. Itu menunjukkan apa? Bolehnya. Walaupun selain punya mereka, itu lebih utama. Lebih utama. Karena tempatnya mereka itu adalah madonnatu an-najasah. Dicurigai adanya apa? Najis. Paham gak ini? Karena mereka masak pakai apa? Masak apa? Masakan yang najis. Paham gini? Paham ya? Masak najis. Misalnya dia masak ya daging B misalnya. Atau daging A. Nah, itu kan? Wah. Paham kan? Paham daging B? Hah? Oh iya, alhamdulillah. Iya. Ini yang benarnya. Maksudnya boleh tanpa makruh. Apa yang dipegang oleh jumhur itu nyata. Kenapa? Karena itu tadi. Buahnya itu yang tidak cocok untuk Nabi. Hasilnya.
Kalau kita katakan kompromikan buahnya jadi makruh, tidak mungkin Nabi lakukan yang makruh. Iya, atau bisa dikatakan bahwa dari sisi riwayat yang membolehkan aksar wa. Riwayat yang membolehkan itu lebih banyak daripada riwayat yang tidak membolehkannya. Maka itu aksar. Kalau dari sisi riwayatan al-muthbit muqaddam ala al-manfi. Nah, yang menetapkan itu lebih dahulukan daripada yang menafikan. Paham gak ini? Satu bilang tidak, satu bilang apa? Iya. Maka menetapkan ini, itu yang diutamakan. Kenapa? Karena pada yang menetapkan terdapat tambahan ilmu. Paham gak ini? Beda kalau yang menafikan, itu kurang, ada padanya apa? Ilmu. Jelas ini? Jelas. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu, wasiyabihim. Demikian boleh memakai pakaian mereka, tapi ada syaratnya. Malam tu'lam najasatuha. Kalau tidak diketahui apa? Selama tidak ditahu apa? Najisnya. Tapi kalau ditahu najis tidak boleh, karena tidak boleh berpakaian-pakaian najis. Jelas ini. Ini masalah terakhir. Setelah itu kita akan masuk dalam masalah maitah dan kulit-kulitnya. Ya, ini insya Allah kita akhirkan nanti. Karena dia ini sudah selesai dari ahli kitab. Selesai. Paling terakhir pembahasannya adalah menggunakan pakaiannya. Ya, dikiaskan dengan piringnya. Kan begitu. Kalau piringnya, tempat airnya boleh, maka pakaiannya juga apa? Boleh. Tapi belum koin selama tidak tahu ada najisnya. Kalau ditahu ada najisnya, tidak boleh. Kalau ditahu ada najisnya, maka tidak boleh. Itu disepakati. Karena tidak boleh dipakai pakaian yang najis. Pakaian yang najis. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan lagi nanti terkait dengan masalah maitah. Subhanallah.